Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sintaini Fisolihah. Saya dari kelas EKI 2G dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu ekonomi. Jadi yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ekonomi, yaitu ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana manusia secara individu dan berkelompok atau bermasyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga mereka dapat menggunakan untuk memenuhi keinginannya secara maksimal atau mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum. Yang kedua itu teori mikroekonomi, yaitu suatu studi bidang dalam ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dan keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya itu interaksi di pasar barang, tingkah laku penjual dan pembeli, dan interaksi di pasar faktor. Terus yang kedua itu teori makroekonomi, yaitu analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Contohnya itu masalah inflasi. Baik, masuk ke B. Pengolahan dan jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi. Ada dua, yaitu pertama, ilmu ekonomi mikro, khusus mempelajari perilaku individu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Contohnya itu industri dan teori produksi. Yang kedua itu ekonomi makro, perilaku masyarakat, negara atau bangsa dalam memenuhi kebutuhannya secara nasional. Contohnya itu pendapatan nasional dan investasi. Terus yang judul baru, dua metode analisis dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Misalnya itu, jika harga barang naik, maka permintaan akan turun, dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Dan metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan umum. Dan bedanya metode induktif tadi dengan metode deduktif, yaitu induktif untuk menguji teori berdasarkan fakta, sedangkan deduktif memperlakukan teori itu apa adanya. Terus yang E, pernyataan dalam teori ekonomi. Pernyataan positif yang merujuk pada kondisi sebenarnya pada terjadi atau nyata. Dan contohnya itu, jika suatu barang langka, maka harga barang yang di pasar itu akan naik. Dan pernyataan normatif, yaitu pernyataan petunjuk apa yang harus dilakukan, sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan. Dan perbedaan pernyataan positif dan normatif, yaitu bagaimana cara kita menilai keabsahannya dari kedua metode tersebut. Yang F itu masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian, yaitu masalah pilihan alokasi sumber daya yang langka atau yang tidak langka yang tidak perlu dibicarakan dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. Jadi, artinya itu barang apa yang harus disediakan dan berapa banyak agar kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Terus yang kedua, bagaimana cara barang tersebut diproduksi? Artinya, metode dan teknologi apa yang digunakan dalam proses produksi barang tersebut. Terus yang ketiga, untuk siapa barang tersebut dikelola, untuk siapa barang tersebut diproduksi gitu. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat yang masing-masing individunya itu. Terus permasalahan Islam versus konvensional. Jadi ada tiga. Yang pertama, mazhab Bakir As-Sadar, terus mazhab mainstream, terus mazhab alternatif kritis. Jadi prinsip-prinsip dasar ekonomi. Pertama, ada 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu. Yang pertama itu trade-off, kedua biaya, terus yang ketiga orang yang rasional berpikir secara bertahap, atau pelaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Dan
Dan yang terakhir itu ada 3 prinsip interaksi. Yang pertama, pedagang harus menguntungkan semua pihak. Terus pasar secara umum, wahana yang baik untuk mengorganisasikan keadaan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil dan mekanisme pasar. Terus yang ketiga, ada 3 prinsip cara bekerja perekonomian makro. Yang pertama, standar hidup suatu negara tergantung kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Terus yang kedua, harga secara umum meningkat bila pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Terus yang ketiga itu, masyarakat menghadapi trade-off jangka panjang antara inflasi dan penganggurannya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.